Hai, good morning everyone. Perkenalkan, saya Resa Andini dari Prodi Farmasi Universitas Al-Ghifari akan menjelaskan materi mengenai skill TOEFL. Skill yang pertama di sini saya tulis ada be sure the sentence has a subject and a verb, yang berarti setiap sentence dalam bahasa Inggris harus memiliki setidaknya satu subjek dan satu verb, ya, untuk simple sentence. Untuk lebih jelasnya, saya memiliki sebuah contoh, bla 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 was backed up 4 miles on the freeway. Nah, untuk menganalisa soal seperti ini, langkah termudah adalah menemukan dulu verbnya. Jadi, jangan perhatikan dulu optionnya, tapi kita perhatikan dulu dari soalnya. Dari soal kita lihat ada satu verb, kita temukan di situ yaitu was backed. Oke, skillnya mengatakan sentence harus memiliki satu subjek dan satu verb. Karena sudah ada satu verb, berarti kita tinggal menemukan satu subjek. Sekarang kita analisa dari pilihan yang ada. Pilihan yang A, yesterday. Yesterday itu adalah adverb. Pilihan B, in the morning. In the morning itu adalah adverb of place. Pilihan C sama pilihan D bisa menjadi subjek karena dua-duanya adalah noun. Oke, jadi antara pilihan C sama D, karena dua-duanya adalah noun, maka yang paling mungkin untuk menempati posisi subjek. Sekarang kita lihat verbnya. Verbnya memiliki was di situ, berarti kita cari subjek yang tunggal. Cars itu plural, berarti kita coret, dan sudah jelas jawabannya adalah C. Kita masuk ke skill yang kedua TOEFL. Skill keduanya adalah be careful of object of preposition. Oke, sebelumnya kita bahas dulu apa itu preposition. Preposition itu adalah kata depan. Salah satunya dari banyak kata depan yang kita tahu adalah in, at, of, to, by, behind, on, dan with. Nah, apabila kita bertemu object of preposition ya di dalam kalimat, maka kita tidak bisa hitung dia sebagai head noun atau subjek utama dari kalimat tersebut. Oke, kita ambilkan contoh. Di sini kita lihat with his friend found the movie theater. Dari skill sebelumnya, saya bilang untuk mengerjakan soal TOEFL, kita harus menemukan dulu verb utamanya. Oke, di situ kita temukan verb yaitu found, subjeknya apakah his friend. Kita lihat di situ ada kata with. With merupakan object of preposition. Karena diawali oleh preposisi with, jadi kita tidak bisa nyatakan bahwa his friend adalah subjek. Dalam kasus seperti ini, kita masih membutuhkan satu subjek dan kita harus menganalisa subjeknya dari option yang ada. Has is not a subject, he can be a subject, later adalah adverb, dan when adalah conjunction. Jadi jelas untuk soal seperti itu, jawabannya adalah B karena sentence-nya atau kalimatnya membutuhkan subjek. Selanjutnya kita akan membahas skill yang ketiga, yaitu be careful of appositive. Appositive adalah noun yang datang setelah atau sebelum dari subjek yang fungsinya adalah menjelaskan subjek utama tersebut ya. Saya ambilkan contoh, misalkan Sally, the best student in the class, get on A on the exam. Kita perhatikan ada dua koma di situ, ada noun di situ yang berfungsi untuk menjelaskan si Sally. Oke, so Sally the best student. Jadi fungsi dari appositif adalah menjelaskan noun utama dari kalimat tersebut. Sedangkan kita memiliki verb utamanya adalah got. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Bla bla bla, George is attending the lecture. Di sini kita lihat ada koma dan noun yaitu George. Oke. Dari soal kita menemukan satu verb yaitu is attending. Apakah George adalah subjek? Not.
Pictures adalah appositif, sebuah kata benda yang ditunjukkan oleh dua koma tersebut yang menjelaskan subjek utama dari kalimat yang kita buat ini. Berarti contoh kalimat ini belum memiliki subjek. Oke, sekarang kita cari subjeknya. Yang A, right now is not a subject. Happily is not a subject. Because of the time is not a subject. Because karena di skill 2 mengatakan adalah, because of adalah preposition, karena head noun utama di sini yang berfungsi sebagai subjek utama kalimat tidak boleh diawali oleh preposisi, maka pilihan C juga salah. Yang terakhir ada my friend. My friend di sini tunggal dan is juga tunggal, so the best answer is D. Yang keempat ada be careful of present participle. Present participle adalah bentuk verb ing, bisa dua bentuk, yang pertama sebagai verb, yang kedua bisa sebagai adjective. Coba kita analisa kalimat di sini. Yang pertama, the man is talking to his friend. This one a subject, the man, dan di situ juga ada verb, maka is talking di situ adalah sebagai verb present participle yang merupakan sebuah verb. Contoh kedua ada the man talking to his friend has a beard. Kita lihat ada head noun-nya, ada present participle-nya, yaitu has, ini adalah verb. Oke, berarti untuk kasus kedua, talking di sini bukan sebagai verb melainkan sebagai adjective. Untuk menganalisa soal, kita lihat pada contoh soal yang sudah saya buat. Itu the child bla 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 playing in the yard is my son. Yang pertama kita temukan di situ adalah verbnya, dan kita menemukan verb yaitu is. Playing bukan sebagai verb melainkan sebagai adjective. Oke, berarti kita tidak membutuhkan verb lagi untuk soal seperti ini. Kita coret pilihan yang is dan was. Tersisa dua pilihan antara now dan he. Kalau kita perhatikan, kalimat ini sudah memiliki subjek yaitu the child. So, kita juga tidak membutuhkan subjek he, maka kita coret. So, the best answer for the question is A. Oke, di sini saya akan mengulangi sekali lagi, berarti present participle memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah verb yang harus ditemani oleh to be, dan yang kedua adalah apabila present participle atau bentuk verb ing bukan sebagai verb, maka dia tidak ditemani oleh to be. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saksikan video presentasi saya yang selanjutnya. Saya Resa Andini, thank you for watching.